They don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dava Kuta Mandalika yang akan selalu memberikan informasi terkini ya terkait perkembangan dari sirkuit Mandalika maupun perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika. Yang dimana di kesempatan siang hari ini ya kita kembali lagi untuk mengudara di mega proyek infrastruktur yang ada di zona timur sirkuit Mandalika, untuk melihat apa saja yang terus dikerjakan maupun bagaimana perkembangan dari infrastruktur yang ada di paket 2 zona timur sirkuit Mandalika. Nah, jadi hari ini teman-teman ya, kita tidak bisa meliput atau menerbangkan drone di sirkuit Mandalika karena hari ini merupakan hari kedatangan logistik WSBK yang dikirim dari Phillip Island, Australia, teman-teman. Nah, itu sebabnya kita akan memantau bagaimana perkembangan dari infrastruktur mega proyek yang ada di zona timur sirkuit Mandalika ya. Karena hari ini kita tidak diperbolehkan untuk menerbangkan drone di sirkuit Mandalika mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 6 Maret 2023 ini, teman-teman. Nah, kecuali nanti di tanggal 3 ya sampai dengan 5 saya akan masuk di sirkuit Mandalika langsung dari pedok, teman-teman ya, untuk meliput bagaimana keseruan dari WSBK atau race WSBK tentunya yang mulai dari tanggal 3 hingga 5 Maret 2023 nanti. Baik, jadi di sini kita kembali ke materi video udara kita dan saat ini kita sudah berada di Bundaran Sunggung atau Bundaran Welcome to Mandalika, yang dimana di sini coba kita menoleh ya, dan ini merupakan rest area teman-teman ya, atau lesehan, dan ini merupakan New Purama Mandalika. Nah, ini teman saya yang punya, teman-teman ya. Jadi beliau membangun rest area atau lesehan ini tepatnya di samping kanan atau di atas dari Bundaran Sunggung atau Bundaran Welcome to Mandalika. Nah, mungkin teman-teman nanti ya berkunjung ke kawasan Kuta Mandalika atau kawasan ekonomi khusus Mandalika, mungkin teman-teman bisa mampir di sini ya, karena di sini cukup banyak sekali berbagai macam menu yang teman-teman pilih ya, dan makanan khas Lombok juga ada, teman-teman. Ya, seperti itu ya, dan kita lanjut lagi. Dan seperti yang kita lihat di bagian sini, teman-teman ya, untuk taman maupun rumputan yang ada di area Bundaran Sunggung atau Bundaran Welcome to Mandalika ini, teman-teman ya, terlihat cukup rapi dan cukup bersih sekali, teman-teman. Karena memang di area luar dari sirkuit Mandalika cukup dirawat ya, disiram setiap hari dengan water tank truck ya, setiap sore, setiap paginya apabila tidak hujan, seperti itu teman-teman ya. Selain itu juga di sini kita akan mulai memantau bagaimana proses dari pemasangan gapura atau gerbang baru yang ada di zona timur sirkuit Mandalika, teman-teman. Jadi di sini terlihat ada dua alat berat yaitu crane, teman-teman ya, untuk mengangkat besi atau tiang dari gapura atau gerbang baru yang ada di zona timur sirkuit Mandalika ini. Nah, coba di sini kita akan mendekati untuk melihat lebih detail. Jadi cukup besar sekali, teman-teman ya, gapuranya. Ya, mungkin kalau terlihat di kamera udara kita terlihat biasa saja, terlihat kecil ya, namun kalau kita bandingkan dengan manusia yang berdiri di bawah sana cukup besar sekali, teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya proses dari pemasangan gapura barunya, teman-teman. Luar biasa sekali. Tentunya 5 sampai dengan 10 tahun yang akan datang ya, kita tidak tahu bagaimana akan jadinya di kawasan ekonomi khusus Mandalika ini. Apalagi setelah investor atau para investor yang sudah pada berdatangan nanti ya untuk membangun, untuk berinvestasi di area zona timur ini, tentunya di bagian
paket 2 atau zona timur ini akan terlihat seperti kota Jakarta, teman-teman. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Karena di sini kita dapat melihat jalannya sudah cukup lebar dan gapuranya juga sudah terpasang megah mewah seperti ini, teman-teman ya. Tentunya kita akan selalu pantau perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika seperti itu. Dan kalau ngomong-ngomong, kalau kita pantau, kalau kita lihat dari sini, teman-teman ya, gerbang ini terlihat seperti mata satu, teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, dan itu matanya, dan ini bulu matanya, teman-teman. Mungkin saya salah lihat atau bagaimana? Bagaimana menurut teman-teman? Mungkin bisa komen di kolom komentar ya. Tapi menurut saya sih seperti itu ya penglihatan saya. Tapi nggak tahu nanti kalau sudah jadi ya, bagaimana rupa daripada ini semua yang sudah terpasang ini. Tentunya coba di sini kita terbang lebih tinggi sedikit, teman-teman. Nah, apabila ini dibiarkan seperti ini, otomatis akan terlihat seperti mata satu ya. Tapi semoga dipasangkan atap ya, tentunya, tapi akan dipasangkan atap ini. Ya, tentunya kita akan selalu pantau, teman-teman ya. Kita ambil positifnya saja, jangan ambil negatifnya, supaya infrastruktur yang ada di kawasan ekonomi khusus Mandalika ini berjalan dengan sempurna, berjalan dengan lancar ya, seperti itu. Baik, dan kita akan lanjut lagi, teman-teman ya, untuk melihat bagaimana perkembangan dari akses yang saat ini terus dibangun, teman-teman ya, di paket 2 atau zona timur sirkuit Mandalika. Nah, jadi di sini coba kita akan memantaunya kembali ya. Mungkin 1 bulan yang lalu kita sempat memantau di sini juga, teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mengikuti vlog saya yang kemarin, teman-teman ya. Jadi seperti ini, teman-teman. Yang di bagian sini sudah terlihat cukup bersih sekali dan sudah mulai ditanami rumput, teman-teman ya, di bagian sisi kiri dari jalan trotoar yang ada di sini. Nah, ini mantap sekali nih, teman-teman. Sudah terlihat cukup menarik sekali ya, apalagi nanti pas sudah dibangun hotel maupun villa, resort lain sebagainya, tentunya wow, akan diaplikasikan dengan cukup menarik sekali, teman-teman ya. Landscape yang begitu cantik dan punya pemandangan yang indah juga, teman-teman ya. Pemandangan perbukitan maupun laut ya, seperti itu. Jadi luar biasa sekali, teman-teman ya. Kita akan selalu pantau tentunya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana perkembangan dari sirkuit Mandalika maupun kawasan ekonomi khusus Mandalika 5-10 tahun yang akan datang, teman-teman subscribe dulu channel ini ya. Jangan ragu-ragu, karena tentunya channel ini akan selalu ya mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika in future. Nah, seperti itu, teman-teman. Baik, dan di sini, teman-teman ya, kita dapat melihat material unit raksasa untuk manhole-nya juga terus dilakukan, dan pembenahan akses baru juga terus dibenah, teman-teman ya, di area zona timur ini. Wow, cukup menarik sekali ini, teman-teman. Nah, nanti ya bisa jadi apabila sudah datang para investor di sini, ini danau-danau yang terlihat ada airnya ini, teman-teman, akan ditimbun. Bisa jadi seperti itu, teman-teman ya, karena di sisi kiri kanan dari jalan ini akan dibangun hotel, villa, dan resort lain sebagainya. Iya, seperti itu mungkin, teman-teman ya. Nah, jadi kita akan lanjut lagi untuk mengikuti akses yang sudah terbentuk, yang sudah terbenah di area zona timur ini. Nah, dan di depan itu, teman-teman ya, itu bukan danau, teman-teman, itu pantai, teman-teman ya. Ini merupakan pantai Gerupuk, teman-teman. Nah, jadi ini
Pantai Gerupuk ini ya cukup banyak spot surfingnya teman-teman ya. Jadi itu sebabnya cukup banyak tamu mancanegara yang datang ke Kuta Mandalika untuk main selancar teman-teman ya. Karena di Kuta Mandalika terdapat cukup banyak sekali teman-teman ya spot surfing atau tempat main selancar teman-teman. Nah jadi seperti itu ya, itu sebabnya cukup banyak sekali tamu mancanegara yang berdatangan yang dari Eropa ya, seperti itu ya. Dan kita lanjut lagi teman-teman ya. Jadi di sini alat berat maupun lain sebagainya ya terus dipekerjakan di area zona timur ini. Jadi semua alat berat yang kemarin bekerja di sirkuit Mandalika kini dikerahkan kembali ke area zona timur ini untuk menuntaskan akses baru atau akses yang ada di area zona timur ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Iya, sebagian masih belum dilakukan pengecoran ya untuk akses yang ada di zona timur ini teman-teman ya, karena ada beberapa tunnel atau terowongan untuk pengoneksian air yang di samping kiri kanan dari akses ini masih belum terkoneksi, masih belum rampung teman-teman ya. Itu sebabnya masih belum dilakukan pengecoran secara keseluruhan untuk akses yang ada di zona timur ini. Tentunya ini memiliki 4 lane teman-teman ya untuk akses ini. Tentunya jalurnya ada 2 ini dan ada jalan trotoarnya juga seperti itu. Ya, selain itu teman-teman ya cukup banyak sekali yang kita temukan bundaran yang terdapat di akses yang ada di zona timur ini. Itu merupakan untuk mengantisipasi kemacetan tentunya nanti teman-teman ya. Wow, luar biasa sekali. Dan di depan kita ini juga terlihat masih belum rampung ya untuk pembuatan tunnel atau terowongan untuk pengoneksian air yang dari kiri kanan akses yang ada di sini teman-teman. Nah, dan di depan sini juga kita ketemu lagi sama bundaran teman-teman ya. Wow, cukup banyak sekali bundarannya teman-teman. Nah, jadi seperti ini cukup banyak sekali teman-teman ya akses yang masih belum dibenahi maupun yang sudah dibenahi juga sudah cukup banyak sekali. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kita akan lanjut lagi. Jadi ini merupakan akses yang menuju ke gerbang timur sirkuit Mandalika atau tunnel 2 teman-teman. Nah, jadi apabila nanti teman-teman datang untuk nonton WSBK, apabila teman-teman melewati jalan bypass Bill Mandalika, otomatis teman-teman akan melewati jalan ini untuk memasuki sirkuit Mandalika ya. Apabila teman-teman tertampung di parkiran zona timur. Nah, jadi ini merupakan akses menuju ke parkiran zona timur atau tunnel 2 teman-teman. Dan di sini terlihat ada lagi pembenahan jalan teman-teman ya. Dan ini merupakan akses yang menuju ke Pantai Tanjung An atau Bukit Merese teman-teman. Tapi Bukit Merese sudah ada private akses teman-teman. Dan ini merupakan akses yang menuju ke Tanjung An Beach. Nah, seperti itu ya. Luar biasa sekali, cukup banyak sekali teman-teman ya pokoknya. Akses yang saat ini terus berbenah di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Dan ITDC saat ini ya terus melakukan pembenahan untuk akses yang ada di kawasan ekonomi khusus Mandalika ini supaya mudah bagi para investor untuk datang ya, tinggal membangun nanti teman-teman. Seperti itu ya, luar biasa sekali feeling dari ITDC. Nah, jadi di sini kita akan coba terbang lebih tinggi teman-teman karena sinyalnya terhambat sama gunung teman-teman ya, karena cukup banyak sekali perbukitan yang kecil di sini. Tapi ini merupakan yang membuat kawasan ekonomi khusus Mandalika menjadi terkenal dan menjadi view yang cukup cantik sekali. Nah, itu dia teman-teman ya, akses yang menuju ke Bukit Merese. Nah, itu dia teman-teman ya, Bukit Merese yang langsung ke laut itu teman-teman.
Jadi wow, cukup menarik dan cukup indah sekali teman-teman. Apabila teman-teman datang ya untuk melihat bagaimana keindahan alam yang dimiliki Pulau Lombok Selatan. Baik, mungkin sampai di sini teman-teman ya. Jumpa kita dalam kesempatan sore hari ini. Maksud saya siang hari ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.